Surat 1 Korintus pasal 2 ayat 6 sampai ayat 16. 1 Korintus pasal 2 ayat 6 sampai ayat 16. Kapot leha Adonai Elohenu, kapot leha. Segala kemuliaan ya Allah, kemuliaan bagimu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, perlu kita ketahui latar belakang jemaat atau masyarakat yang ada di Korintus. Jemaat Korintus adalah jemaat campuran, di mana ada sinagog-sinagog Yahudi, orang-orang Kristen yang berasal dari Yahudi. Tapi banyak sekali orang-orang yang bukan Yahudi yang menjadi Kristen, yang berlatar belakang Helenis, filsafat Yunani. Karena kota itu sangat modern pada zamannya, sehingga kehidupan pun menjadi semarak. Dan tidak sedikit orang-orang menjadi berpikir dengan segala kebebasannya yang ada di kota besar. Dari dulu sampai sekarang, ciri-ciri itu selalu ada. Dan apa yang terjadi di kota besar itu, ada kehidupan yang bebas, sebebas-bebasnya. Istilah orang sekarang, hidup yang liberal. Di dalam mengatasi liberal itu, ada orang yang kemudian takut. Dia hidup sungguh-sungguh menjaga dirinya, mengandalkan sesuatu batinnya, tetapi menghubungkan segala sesuatu itu, katakanlah dengan hal-hal yang supernatural, yaitu yang disebut asketisme. Jadi ada dua aliran di Korintus, liberal dan asketisme. Asketisme ini artinya kerohanian yang cenderung lebih percaya kepada dukun-dukun, perkara-perkara yang supernatural. Ini yang seperti itu. Karena itu di masyarakat yang ada seperti ini, perlu diketahui di dalam pikiran orang Helenis, ya, orang Helenis itu percaya sekali dengan pengetahuan. Jadi kekuatan akal budi. Kekuatan akal budi ini, ya, itu yang dipercayai oleh orang-orang Helenis. Sedangkan orang-orang Yahudi percaya sekali dengan kekuatan hikmat, yaitu hikmat dari Allah. Jadi hikmat dari Allah inilah yang menjadi sebuah keyakinannya. Dua hal ini dipahami, baik orang yang sekuler, orang Helenis, keturunan Romawi, Yunani, sangat percaya dengan kekuatan akal. Lalu orang-orang Yahudi sangat percaya dengan hikmat dari Allah. Dua hal ini ada di sini. Paulus sudah 2 kali ke kota Korintus, lalu dia melihat keadaan itu dan dia menulis surat. Surat ini menegaskan tentang masyarakat yang ada di Korintus. Lalu Paulus memberi sebuah ketegasan pada ayat yang ke-6. Kalau kita baca tadi, sungguh pun demikian kami memberitakan hikmat. Artinya Paulus ketika dia memberitakan hikmat, maksudnya di sini sofia, pengetahuan. Supaya Paulus ini sebagai pembawa agama di tengah-tengah masyarakat Korintus tidak dikira sama dengan dukun yang hanya memberitakan supernatural, hal-hal yang ajaib. Jadi kata hikmat di sini jangan disalah mengerti. Hikmat itu bukan sesuatu perkara yang supernatural saja. Hikmat di sini memakai kata sofia, ilmu pengetahuan. Aku berbicara, Paulus ingin menegaskan, aku berbicara memakai akal budi, tetapi aku juga berbicara memakai hikmat Allah. Dua kata itu tidak bisa dipisahkan. Theo dunamis dan Theosofia. Ada dua kata yang lengkap sekali dalam surat ini. Mungkin bahasa Indonesianya
tidak kelihatan, tetapi sesungguhnya bisa dilihat di sini bahwa hikmat yang diberikan, aku ini dua. Aku ini menyampaikan juga dengan akal budiku, tetapi juga menyampaikan dengan kekuatan dari Allah. Jadi dua hal ini. Dua hal inilah yang menjadi keseimbangan dari berita yang diajarkan oleh Paulus kepada jemaat di Korintus. Yang keduanya seringkali bertentangan satu dengan yang lain. Di satu pihak, masyarakat Korintus cenderung dengan asketisme, perkara-perkara perdukunan. Di satu pihak terlalu liberal, terlalu sekuler, sehingga tidak percaya dengan kekuatan Allah. Dua hal inilah Paulus sama. Aku dua-duanya aku pakai. Apa dua-duanya? Hikmat Allah, ya dikatakan di sini hikmat Allah, dan juga pengetahuan dari Allah. Jadi kata Allah menjadi kata sandang yang kuat, predikat yang menyatakan aku hikmat, kekuatan akal budiku bukan semata-mata yang menentang dari Allah, tetapi datang dari Allah. Jadi akal budi yang percaya kepada Allah, itu maksud hikmat Allah. Pengetahuan dari Allah, pengetahuan yang percaya kepada Allah. Saudara jangan salah mengerti, karena ada perkataan manusia rohani, manusia duniawi. Nah ini sering saudara salah mengertikan, ya. Maksud manusia duniawi di dalam pengkalimatan bahasa Yunani adalah manusia yang tidak percaya Tuhan. Itu maksud istilahnya, bukan duniawi, rohani. Kalau orang nggak ke gereja duniawi, orang sering ke gereja rohani, bukan itu maksudnya. Itu pengertian bahasa Indonesia. Makanya membaca Alkitab ini harus mengerti juga latar belakangnya. Jangan dipaksakan menurut pengertian kita. Jadi dua hal ini berjalan sejajar. Hikmat inilah yang kita nantikan. Saudara, yang pertama saya ingin letakkan dulu sebuah dasar. Kita percaya Alkitab ini diilhamkan oleh Roh Kudus. Amin. Karena dia diilhamkan oleh Roh Kudus, dia merupakan apokalipto, sebuah wahyu dicatat oleh para penulis. Ya, jadi kebenaran yang diberitakan sepenuhnya saya imani sesungguhnya adalah kebenaran. Amin. Jadi ini penting, kebenaran. Tetapi para penulis itu memiliki pola pikir, latar belakang pendidikan, budaya, ya, bahasa yang dipakai oleh mereka. Ini semua menjadi bungkus supaya pesan esensi wahyu Brahma itu sampai pada masyarakatnya. Karena dia ingin pembaca itu tahu disapa. Karena dia tidak pernah pikir kita orang Indonesia bakal baca ini, tidak. Dia hanya pikir orang Yunani, orang Yahudi. Jadi dia sapa dengan pemikiran seperti itu, dengan bahasa seperti itu. Tapi yang saya imani, esensi wahyunya itu saya sepenuhnya beriman. Namun kita perlu ada studi, mempelajari dengan akal budi. Pengetahuan kita ini perlu kita gunakan. Sebab kalau hanya mengandalkan hikmat dari Allah, memang betul hikmat dari Allah. Jadi Roh Kudus, kita harus percaya dengan Roh Kudus. Kita tidak bisa membaca Alkitab ini tanpa Roh Kudus. Kita harus percaya dengan kekuatan Roh Kudus. Ketika kita percaya dengan kekuatan Roh Kudus, kita minta dipenuhi oleh Roh Kudus untuk bisa membukakan sesuatu sehingga nyambung dengan wahyu yang Allah berikan. Amin. Nyambung. Tapi bungkusnya ini perlu kita studi. Nah, karena itu saya memakai judul ada iluminasi dan ada studi. Jadi iluminasi sesuatu terang dari Allah yang harus menerangi pikiran dan hati orang percaya. Amin. Ini yang namanya manusia rohani, orang percaya. Orang yang tidak percaya disebut manusia duniawi. Itu istilah dulu, istilah zaman dulu, bukan istilah sekarang. Istilah sekarang ini lain. Kalau yang sering berdoa, ini rohani.
Kalau yang tidak suka berdoa, padahal berdoa tidak kelihatan orang, itu duniawi. Tidak, bukan itu istilah itu. Istilah di sini jangan diterapkan dengan keadaan masyarakat sekarang. Jadi lain gitu. Kalau ada orang sering mengucapkan haleluya, haleluya, oh rohani sekali. Tapi kalau tidak pernah mengucapkan, ini duniawi. Enggak, bukan itu. Jangan dipakai. Ayat ini diterapkan seperti itu. Jadi kata iluminasi kita perlu. Dan kita perlu studi. Kenapa? Karena supaya kita bisa mengerti. Sebab di tengah-tengah sekarang ini ada orang terlalu berpikir iluminasi, terlalu berpikir sesuatu yang digerakkan oleh roh. Pernah saya ketemu dengan hamba Tuhan. Dia bercakap-cakap dengan saya. Dia katakan, Pak, untuk mencapai surga kita harus menaiki tangga-tangga. Karena waktu Yakub ketemu Tuhan, ada tangga dari surga. Jadi untuk naik tangga itu kita harus lewat tahapan-tahapan rohani. Tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3. Kayak karate gitu ya. Tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3. Jadi kita harus belajar sampai kita pada tingkatan tertentu bisa bersekutu dengan Allah. Uraiannya menarik, bagus kelihatannya. Tapi hermeneutika, ilmu tafsir, ya, eksegesi, lesikan yang menjadi tataan disiplin dari sebuah penafsiran keliru sama sekali. Kelirunya gampang dilihat. Apa? Yang naik turun itu bukan Yakub. Siapa yang naik turun? Malaikat. Bukan manusia yang naik turun, malaikat. Itu menggambarkan anugerah dari surga yang menyapa kita di tengah-tengah dunia ini. Amin. Hanya karena anugerahnya, bukan karena tingkatan-tingkatan seseorang, kehebatan seseorang, puasa seseorang, kerohanian seseorang. Bukan, tapi anugerahnya. Ditegur. Tidak bisa, Pak. Roh Kudus sudah bicara dengan saya seperti itu. Ya sudah. Susah diskusi. Pokoknya Roh Kudus sudah. Pokoknya lah sudah. Orang kalau sudah bicara pokok kan susah, saudara ya. Pokoknya. Ini satu pihak. Keadaannya seperti ini. Di satu pihak terlalu studi semua sampai tidak percaya lagi ada sebuah Roh Kudus yang menjamah hatinya. Ketika Roh Kudus itu menjamah hatinya, sehingga dia bisa dicerahkan. Iluminasi itu dicerahkan, dikasih penerangan, terang yang gelap, yang tersembunyi menjadi terbuka. Dia tidak nyambung batinnya, hanya pengetahuan, tapi tidak percaya dengan kekuatan firman Tuhan yang menyatakan segala sesuatu. Ini bukan teologia, ini tolologia. Jadi dua-dua ini selalu bertentangan. Mari kita ikutin Paulus. Paulus percaya dengan kekuatan yang dari Allah, bahwa Roh Allah itu menguasai kita, memberikan iluminasi, pencerahan, penerangan ketika kita membaca Alkitab. Amin. Amin. Tapi kita juga percaya dengan studi kekuatan akal budi, supaya kita bisa mengerti. Ini penting. Saya kasih contoh. Saya percaya karena ini adalah firman Tuhan dalam arti diilhamkan oleh Roh Kudus. Jadi apa yang dikatakan di sini, iya dan amin. Saya mau mengimani apa yang dikatakan di sini, iya dan amin. Ketika kita mengimani iya dan amin, karena kita percaya Roh Kudus bekerja di hati kita. Roh Kudus bekerja. Saya kasih contoh. Contoh bahwa kita harus mengimani karena ini mau tidak mau. Mari kita baca Ibrani pasal 12. Ibrani pasal 12 ayat 24. Ibrani pasal 12 ayat 24. Ini penting. Mari kita mau menerima iluminasi Roh Kudus. Amin. Iluminasi Roh Kudus. Lalu kita studi.
Makanya diterangkan di sini ada latar belakangnya, ada masyarakat ini, ada bahasanya, ya, supaya kita bisa melakukan, ada kritik sejarah, ada kritik teks, ada kritik sastra, kita gunakan supaya kita mendapat esensi wahyunya itu. Ibrani pasal 12 ayat 24. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Dan kepada Yesus pengantara perjanjian baru dan kepada darah pemercikan yang berbicara lebih kuat daripada darah. Saudara mengimani darah Kristus lebih kuat daripada Habel? Kita lihat dulu darah Habel itu lebih kuat apanya? Lebih kuat kolesterolnya. Mari kita baca Kejadian pasal 4 ayat 10. Kejadian pasal 4 ayat 10. Kadang-kadang saya suka bertanya dengan mahasiswa saya, tolong cari ayat ini. Nggak tahu. 4 tahun sekolah Alkitab, saking belajar teolog, tololea gitu, sehingga mungkin tidak baca Alkitab. Kejadian pasal 4 ayat 10. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Firman-Nya, apa yang telah kau perbuat ini? Darah adikmu itu berteriak kepadaku dari mana? Jadi kembali lagi kepada Ibrani tadi. Darah Habel berteriak kepada Ana. Darah Kristus lebih kuat daripada darah Habel. Lebih kuat sampai kepada Allah. Amin. Lebih kuat kekuatannya. Kalau darah Habel saja bisa mendapat pembelaan Allah, maka lewat darah Kristus kita pasti lebih kuat lagi mendapat pembelaan Allah. Amin. Memiliki kekuatan. Apa kekuatannya? Kuat lebih daripada maut. Amin. Kuat lebih daripada dosa kita. Dosa itu sangat kuat, tapi darah Kristus lebih kuat. Lebih kuat dari kekuatan setan. Amin. Makanya kita perlu mengimani darah Yesus. Amin. Darah Yesus. Darah Yesus lebih kuat dari penderitaanmu. Amin. Darah Yesus lebih kuat dari sakit penyakitmu. Amin. Darah Yesus lebih kuat dari segala persoalanmu. Jadi kalau engkau menderita, engkau diiluminasi Roh Kudus, harus mengimani, percaya darah Yesus. Amin. Ini iluminasi. Studinya tidak sama. Karena dari awal perjanjian lama sampai ke perjanjian baru, memang penebusan itu hanya lewat darah binatang. Darah Habel lebih kuat. Darah binatang, darah kambing bagaimana masih lebih kuat. Kita punya darah Yesus. Jadi kita punya iman. Kita mengimani darah Yesus. Darah Yesus, dialah satu-satunya pengantara kita. Pengantara perjanjian baru. Pengantara kita tidak punya pengantara lain. Hanya satu pengantara kita, sebagaimana dikatakan di dalam Ibrani pasal 7 ayat 24. Mari kita lihat Ibrani pasal 7 ayat 24. Supaya kita lihat dulu ini antara iluminasi dengan studi berjalan bersama-sama, supaya kita tidak salah tafsir, tapi penafsiran kita tepat. Ya, karena studi, tetapi kita percaya Roh Kudus memberikan ilham. Ya, Ibrani pasal 7 ayat 24. Mari kita baca bersama. 1, 2, 3. Tetapi karena ia tetap selama-lamanya, imamatnya tidak dapat beralih kepada orang lain. Itu pengantara. Keimamatannya tidak pernah dipindahkan ke orang lain. Hanya satu. Karena dia tetap hidup. Ayat 25. Kita baca bersama ayat 25. Karena itu ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh dia datang kepada Allah, sebab ia hidup senantiasa untuk apa? Yesus mati atau hidup? Hidup.
Kalau dia hidup berarti pengantara kita itu tidak beralih, hanya dia semata-mata. Tiba-tiba yang mati ini mau ganti. Mana mungkin ada yang mati sanggup menggantiin menjadi pengantara. Ini penting. Jadi kita percaya. Itulah karenanya GKA itu mengimani betul di dalam 1 Timotius pasal 2. Ini bagi warga GKA, warga kemah Abraham, ya. 1 Timotius pasal 2 ayat 5. Mari kita baca bersama-sama. Saya tunggu, masih yang lain masih cari. 1 Timotius pasal 2 ayat 5. Ya, mari kita baca bersama. Sudah ketemu 1, 2, 3. Karena Allah itu Esa, dan Esa juga dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu itulah iman GKA. Allah Esa, pengantara juga Esa. Di sini pula karena yang menerjemahkan orang Batak. Maksudnya Esa juga pengantara. Jadi kita percaya Allah itu Esa, pengantara juga Esa, dan dia tidak berubah. Ketika kita mengimani semua firman Tuhan ini, itu karena apa? Roh Kudus. Itu namanya iluminasi. Tapi bagaimana kita bisa tahu rentetan dan sangkut paut ini? Itu harus studi. Jadi 2 hal ini kita lanjutkan bersama. Mari kita kembali lagi kepada pembahasan hikmat Allah. Jadi kalau dikatakan hikmat Allah yang tersembunyi kan rahasia, itu berarti perlu apa? Perlu minta bantuan Roh Kudus supaya menerangi hati kita. Perlu juga apa? Studi, mempelajari. Jangan mentang-mentang pakai bahasa Indonesia lalu kita ngertiin menurut pengertian bahasa Indonesia. Makanya saya katakan saya itu perlu, kita ini ada kontaminasi. Gara-gara dalam keberagamaan kita pakai bahasa orang lain. Ada bahasa agama orang lain masuk dalam agama kita. Gara-gara itu kita jadi punya pengertian lain. Kedaulatan Tuhan di bahasa Indonesia kan jadi apa? Takdir. Akhirnya orang Kristen percaya takdir, sama seperti orang penganut agama lain yang percaya takdir. Orang Kristen tidak percaya takdir. Jadi di sini bedanya. Ya. Jadi kita paksakan. Makanya sekarang ini saya mencoba menyingkirkan pengaruh bahasa agama orang lain ini supaya pelan-pelan tersingkir, supaya diganti. Kita kan sudah ada bahasa agama kita yang mempengaruhi kita ada. Coba saudara sudah tidak bilang puji Tuhan apa? Haleluya. Itu bahasa siapa? Haleluya, saking populer itu berarti bapak-bapak gereja dulu di Indonesia ini sudah mulai menularkan bahasa-bahasa itu, sehingga dengan bahasa-bahasa itu kita punya pengertian. Haleluya, Maranatha, Hosana, Immanuel, kan itu kan bahasa-bahasa dari bahasa Ibrani, bahasa Aramik, bahasa Yunani campur ke kita. Nah ini, sekarang ini makanya saya mulai mengadakan begini. Di dalam keberagamaan kita mulai pengaruh bahasa agama lain mau saya pelan-pelan geser. Kalau tidak bilang singkirkan terlalu kasar, geser. Supaya orang Kristen tidak memakai bahasa orang lain sehingga pengertiannya salah. Pengertiannya salah. Kita punya pengertian sendiri. Nah karenanya, jadi karena rohani, pasti saudara berpikir rohani itu yang bagaimana, yang roh atau yang mana, ya? Nah, karenanya tidak ada dari penguasa dunia ini yang mengenalnya. Maksud penguasa dunia ini artinya itu sindiran ke bahasa agama itu di dalam agama Yahudi terlalu diatur oleh lembaga agama. Ternyata mereka tidak mengenalnya.
Tapi kalau kita diberikan roh Allah, nah pentingnya roh Allah. Saudara mengimani kita perlu minta roh Allah. Amin. Karena yang mengetahui tentang Allah itu hanya roh Allah. Tidak mungkin dikatakan di sini yang mengetahui kita adalah roh kita. Yang mengetahui Allah hanya roh Allah. Jadi kita perlu supaya minta roh Allah itu bekerja dalam hidup kita. Kalau roh Allah itu menyatakan, mari kita baca ayat 10 yang pertama. Ya, ayat 10. Karena kepada kita Allah telah menyatakan oleh siapa? Rohnya. Saudara mengimani? Allah telah menyatakan segala sesuatu oleh roh. Jadi kita harus gantung dengan roh Allah supaya dia menyatakan segala sesuatu. Ya, dia menyatakan sesuatu. Bahkan ya, sebab roh Allah, tolong sambung, menyelidiki segala sesuatu. Nah, jadi kalau roh Allah menyelidiki sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam dirinya. Jadi kalau kata menyelidiki saya terjemahkan dengan bebas, itulah iluminasi dan studi. Jadi roh Allah itu memberikan, ya, roh Allah kalau menguasai kita, dia tidak berikut hermeneutik. Nah, kita sendiri yang harus belajar hermeneutik, ilmu tafsir. Jadi ketika kita belajar, dia berikan penerangan, dia berikan pencerahan. Orang lain tidak tahu, atau orang lain batas maksimalnya itu hanya sampai batas 5. Kita karena roh Allah diberikan sampai 10. Jadi yang studi biasa tidak mengerti ke sana, kita mengerti. Tetapi itu keseimbangan antara roh Allah dengan studi. Jadi kita perlu mempelajarinya. Yaitu yang pertama. Jadi kita perlu ada studi karena menyelidiki segala sesuatu. Kata menyelidiki ini, nah ini penting. Itu berarti memerlukan sebuah disiplin ilmu sekaligus kekuatan roh yang ada menguasai diri kita. Jadi ini yang dikatakan sini, sehingga dia harus aktif menyelidiki, mencari, ya, bukan pasif sifatnya. Lalu yang kedua, mari kita lihat ayat 12. Ayat 12. Ayat 12. Kita tidak menerima roh dunia. Maksud roh dunia apa? Roh orang tidak percaya. Bukan roh dunia ini, tetapi roh yang berasal dari Allah, supaya apa? Kita tahu apa yang dikaruniakan Allah kepada kita. Saudara, supaya kita tahu, kita sadar, berarti kalau ingin tahu, belajar dan mendalami, mengalami. Saudara ingin tahu, ini penting. Mungkin tidak saudara berbicara tentang keindahan lukisan dengan orang buta? Tidak. Saya ini waktu sekolah di Bandung, kalau tidak ada kerjaan malam minggu itu di Jalan Cicendo suka ngintip orang buta pacaran. Karena di sana itu ada asrama orang buta. Orang buta juga bisa pacaran. Karena dia nggak tahu ada orang kali ya. Saya diam-diam pakai motor samperin, mereka berdua ngobrol. Yang laki-laki bilang, "Dek, cintaku murni seperti bulan purnama." Padahal tidak ada bulan. Tapi dia bilang ada bulan. Dia hanya bersajak saja. Nah ini susahnya kalau menjelaskan keindahan dengan orang buta. Saudara katakan hebatnya sebuah musik dengan orang tuli. Susah sekali. Nah itu yang dimaksudkan sini. Orang dunia itu maksudnya orang yang tidak percaya. Bagaimana orang yang tidak percaya ini aku bisa beritakan? Tidak. Karena itu dikatakan kita supaya kita tahu apa yang dikaruniakan Allah kepada kita. Supaya kita tahu, kita harus apa? Masuk, belajar, dan menghayati, mengalami firman Tuhan ini. Amin. Saudara ingin mengalami firman Tuhan? Kita harus mengalami. Jadi seperti ayat-ayat tadi, kalau kita ingin mengalami, mari kita mengalami bahwa kuasa darahnya itu luar biasa. Coba imani darah Yesus,
Entah saudara sedang terbaring sakit, entah saudara sedang punya masalah, entah saudara banyak sekali persoalan ingin beroleh jalan keluar. Coba katakan, yakini darah Yesus lebih kuat dari segala darah Habel. Kekuatan itu kita mengimani dari sudut itu, supaya kita kekristenan ini kalau tidak mengalami susah. Karena agama kita ini, Alkitab ini kalau saudara lihat, ini bukan rumusan-rumusan. Ini cerita tentang pengalaman umat Allah yang bergumul dan memperoleh jalan keluar dari Allah. Pengalaman yang diceritakan itu pengalaman. Tapi jangan pengalaman saja lalu tidak ada ajaran. Ini seimbang. Ada orang mendapat penglihatan, dia naik ke surga. Sampai di surga, lalu dia percaya nanti akan masuk surga. Saya tidak menolak pengalamannya, amin. Tapi yang menjamin dia masuk surga bukan pengalaman dia yang naik ke surga. Yesus mati bagi saya dan saudara, bangkit bagi saya dan saudara. Pekerjaan Yesus yang membuat kita masuk surga, amin. Ini penting. Jadi jangan sampai Yesus disisihkan, pensiun. Tidak boleh. Ada orang, biasanya orang tuh kadang-kadang pendeta itu kalau jemaat itu pikir kita ini dukun gitu. Kadang-kadang jemaat bilang gini, Pak, saya tadi malam mimpi begini. Apa artinya ya Pak? Saya suka jawab, itu tandanya kau tidur nyenyak. Karena bisa mimpi. Lalu dia bilang, hanya segitu Pak? Iya. Gak ada pesan lain? Tidak. Disyukroniku dan karunia-Nya. Saya percaya pasti ada mimpi yang diberi tanda. Tapi kalau Tuhan kasih tanda, tidak pakai tanda tanya. Pasti tanda seru. Ya sudahlah, dia mimpi bilang mimpinya begitu, ya sudah. Gitu. Kalau saya mulai, pasti dia akan tanya, Pak, mimpi. Saya pernah mimpi Pak diberi kunci. Apa ya Pak tandanya? Kuncinya besar sekali katanya. Apa tandanya Pak? Tandanya, kalau saya katakan, saya mulai pintar. Kalau saya katakan tandanya kau nyenyak tidur, dia tidak percaya. Tandanya saya bilang kamu harus hati-hati. Kenapa? Semua rumah harus dikunci. Karena dia selalu ingat kunci. Jadi ini seringkali banyak hal yang seperti itu. Ada orang mendapat mimpi. Nah ini kalau tidak ada ajaran, kita perlu ada ajaran. Ajaran itu seimbang. Tapi ajaran saja kalau tidak punya pengalaman, hampa. Menjadi Kristen yang hanya tahu, saya sering istilahkan teologi exercise. Ada pikiran, wacana saja. Tidak ada pengalamannya. Pak, saya mimpi ketemu seorang kakek-kakek. Kakek-kakek itu kasih saya Alkitab. Lalu dia katakan, percayalah saya. Lalu saya jadi Kristen gara-gara mimpi itu. Saya ketemu Yesus. Yesus kakek-kakek. Dalam Alkitab ini nanti wajah orang itu tidak kakek-kakek. Ibu Markes kalau ketemu Pak Markes di sana nanti tidak ketemu kakek-kakek. Tidak ketemu lagi. Kita ketemu sudah, waduh, makanya ini penting. Ya, jangan gelisah kalau saudara tua sekarang. Ya, kita nanti akan sama mudanya. Amin. Oh iya, ini tidak laku itu ya, diet nanti di sana. Itu penting sekali. Ya kadang-kadang saya berpikir begini. Ini mungkin hobi atau lingkungan saya. Kalau saya tanya saudara, apa sih yang saudara pikirkan surga nanti? Saya sudah mulai ngelamun sekarang ini. Saya pikir
Surga itu nanti Tuhan, alangkah indahnya kalau punya perpustakaan besar sekali, sehingga aku bisa baca buku banyak di sana. Bukunya pasti akurat dan pasti. Sayangnya buku di perpustakaan surga itu tidak bisa dipinjam, kita harus ke sana. Jadi saya senang sekali kalau surga itu nanti banyak buku. Kan ada gambaran. Orang Yunani gambaran surganya apa? Awan, pakai baju putih, bawa harpa, kan bosen. Dari satu awan ke awan yang lain hanya pegang harpa aja, bajunya putih, kesana enggak, kesini enggak, gitu ya. Itu gambaran orang Yunani. Einstein ketika ditanya gambaran engkau tentang surga apa? Einstein menjawab, surga itu nanti alangkah bagusnya kalau laboratoriumnya besar sekali sehingga aku bisa mengadakan percobaan-percobaan. Ada orang mengatakan surga itu nanti banyak bidadari, itu sesuai dengan hobinya. Ya. Mari kita lihat ayat 13 ya. Poin yang ketiga, 13a. Dan karena kami menafsirkan hal-hal rohani kepada mereka yang mempunyai roh. Kata rohani apa tadi? Orang percaya. Menafsirkan kepercayaan kami kepada mereka yang mempunyai roh. Menafsirkan. Saudara mau bagaimana menafsirkan? Harus mau tidak mau kata menafsirkan, belajar hermeneutik, ilmu tafsir. Jadi kata ini menekankan perlunya untuk menafsirkan ada hermeneutik. Ayat 13b, kita sambung 13b. Ya, 13b. Ya. Lalu kami, tolong sambung, kata-kata tentang karunia-karunia Allah dengan perkataan yang bukan diajarkan kepada kami oleh hikmat manusia, tetapi oleh berkata-kata, berbicara, berkata-kata. Itu berarti homiletik, ilmu berkhotbah. Ada hermeneutik, ada homiletik. Jadi semua disiplin ini ada. Saudara jangan bayangkan, karena Paulus tidak ingin disamakan dengan dukun ya. Itu penting kita lihat sini. Ayat 15. Ayat 15. Tetapi manusia rohani menilai segala sesuatu, tetapi ia sendiri tidak dinilai oleh orang lain. Artinya apa? Ada kuasa yang di luar dugaan. Kuasa mujizat. Jadi orang yang disiplin ilmu tapi sekaligus percaya akan kuasa Allah, bagi dia tidak ada yang mustahil. Dia mampu memberikan lebih daripada apa yang kita minta. Dia mampu. Jadi ini indahnya menjadi orang Kristen, ya, tidak membabi buta, tetapi juga percaya dengan akal budinya, tapi juga percaya dengan iman percayanya. Jadi dua hal ini harus berjalan seimbang. Sehingga ayat yang ke-16 dikatakan di sini, tetapi kalimat yang terakhir, kami, tolong sambung, memiliki apa? Pikiran Kristus. Apa saudara memiliki pikiran Kristus? Visinya, filosofinya, pikiran-pikiran Kristus. Bagaimana Kristus bisa menyampaikan segala sesuatu di tengah dunia ini? Itu pekerjaannya. Nah, kerinduan saya supaya jemaat ini dilengkapi sungguh-sungguh sehingga kelengkapannya itu makin hari makin dewasa. Dia tidak terperosok dengan hal-hal yang ya katakanlah, sebab sekarang ini ya, di dunia modern hidup banyak sulit, orang ingin cari jalan pintas. Makanya dukun itulah laku. Saya terus terang saja, sinetron Indonesia apalagi di bulan puasa hampir tidak saya lihat sudah. Ceritanya hantu semua. Saudara bisa bayangkan kalau kepercayaan bangsa ini dicekokin dengan hal-hal yang mistik. Bahaya. Ini membahayakan pertumbuhan
Saudara jangan ketawa dulu, siapa tahu orang Kristen juga sudah mulai percaya dengan hal-hal yang seperti itu. Banyak orang Kristen mulai percaya dengan seperti itu. Jangan tersenyum dulu, kita juga diejek juga. Kenapa? Ya, hanya untuk menjaga rumah kita harus beli minyak bimoli yang didoain. Lalu menyiram minyak itu di sisi kita supaya roh jahat tidak masuk. Hati-hati. Saya percaya pemeliharaan Allah, tapi pemeliharaan Allah tidak boleh lewat yang seperti itu. Itu namanya sudah asketisme, sudah mirip-mirip perdukunan. Dan hati-hati dalam hal yang seperti itu. Jadi untuk itulah kita perlu mencerdaskan iman percaya kita, ya. Tapi seimbang, percaya kuasa Allah, percaya mujizat Allah, mengamini semua kebenaran yang ada dalam Alkitab ini. Amin. Kita percaya, dan itu kita harus alami. Tapi sekaligus kita harus belajar, studi, supaya kita tidak salah menafsir. Sehingga kita menafsirkan yang sembarangan nanti. Kadang-kadang kalau lihat tafsir yang tidak sesuai dengan disiplin ilmunya, ya saya suka sedih tapi sekaligus tersenyum gitu. Ya, kenapa? Karena yang ditafsirkan itu bermaksud lain, yang dia berkata lain. Saya pernah kasih contoh, saya ulangi lagi. Orang kaya itu lebih susah masuk kerajaan surga. Lebih mudah seekor onta masuk lubang jarum. Dulu nih, belum sekolah pendeta saya, dengar tafsir ini karena dulu tuh saya senang juga dengar khotbah. Jadi maksudnya bukan khotbah di gereja kami itu ada persekutuan rumah tangga. Biasanya pendeta itu kasih siapa saja untuk khotbah di rumah tangga. Lalu ada pengkhotbah. Orang kaya untuk masuk kerajaan surga, dia harus onta, bagaimana bisa masuk lubang jarum. Dia bawa jarum, dia bawa onta-ontaan yang kecil. Nah, yang maksud Yesus itu onta beneran loh, bukan onta-ontaan yang kecil itu. Bagaimana bisa masuk lubang jarum? Gak bisa, kecuali onta itu disayat-sayat jadi benang, tidak berbentuk lagi onta, baru bisa masuk. Saya bilang, aduh hebat sekali tuntutannya. Ya, orang kaya itu susah sekali masuk kerajaan surga. Kalau begitu saya berpikir, bagaimana saya mau menginjilin keluarga saya di Palembang? Ya, nanti dia tidak mau semua ikut Kristen karena orang kaya harus disayat-sayat seperti itu. Susah saya berpikir itu. Tapi saya tertegun luar biasa. Semuanya waktu itu diam. Luar biasa. Susahnya masuk kerajaan surga itu. Seperti harus jadi benang. Terkesan sekali saya dengan khotbah itu. Ternyata setelah saya ke Yerusalem, ada pintu namanya lubang jarum. Karena zaman Yesus belum ada jarum singer, jadi dia bawa jarum singer segede apapun, onta tidak bisa masuk. Jadi maksudnya di sana lubang jarum itu 12 pintu, banyak pintu-pintu itu, ada satu pintu kecil dulu waktu dulu. Ya, di zaman sekarang pintu itu sudah ditutup, pintu kecil. Demi security kota itu, orang yang terlambat datang masuk ke kota mulai jam 6 petang lewat pintu kecil itu, supaya onta kan berombongan satu-satu, bebannya diangkut dan ontanya harus merunduk baru bisa masuk. Oh, rupanya masuk lubang jarum, pintu yang namanya lubang jarum. Jadi saya langsung patah hati. Hebatnya khotbah yang dulu ternyata ya bukan lubang jarum jahit, pintu namanya lubang jarum. Pantes saya tidak ngerti gitu ya.
sini. Jadi untuk itu kita perlu ada studi, perlu belajar. Dengan belajar menambah kita. Jadi kita ini perlu belajar. Jadi belajar ini penting sekali supaya kita tidak salah menerapkan. Memiliki pikiran Kristus adalah bagaimana pandangan Kristus tentang dunia. Bagaimana pandangan Kristus tentang dunia? Karena Allah mengasihi isi dunia ini, maka Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Barang siapa percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara, hari Rabu nanti di dalam penanggalan Ibrani adalah Hari Raya Sukkot. Hari Raya Sukkot itu adalah Hari Raya Penuaian, di mana orang-orang Israel pada zaman dulu ya, pergi ke Bait Allah, membawa hasil panen mereka ya, dan tinggal di sekitar Bait Allah, membentuk pondok-pondok keluarganya, pondok. Lalu ketika hari raya terjadi, mereka mempersembahkan segala hasil pertanian mereka. Makanya hari raya Sukkot. Jadi hari raya Sukkot itu 5 hari sesudah hari raya Yom Kippur. Hari raya Yom Kippur baru saja kita rayakan hari Jumat tadi. Hari Jumat itu hari pengampunan. Ya. Mengapa perlu pengampunan? Bukan minta pengampunan dari Allah. Kita sudah menerima pengampunan dari Allah, adalah hari mengampuni sesama. Orang yang sudah menerima pengampunan dari Allah pasti mau mengampuni sesama. Hari raya pengampunan Yom Kippur itu 10 hari sesudah hari tahun baru Rosh Hashanah. Jadi Rosh Hashanah itu ya, yang kita pernah peringatin di sini, dilambangkan makan apel sama madu, supaya hidup kita di tahun baru ini harum seperti apel, manis seperti madu. Untuk harum dan manis seperti madu sepanjang hidup kita tidak ada lain, pengampunan awal dari kebahagiaan. Amin. Baru masuk hari penuaian. Mari kita menuai dalam hidup ini. Amin. Menuai hasil karya kita, menuai kebahagiaan kita, menuai segala-galanya. Kita mau menuai. Karena nanti hari Rabu, karena hari raya Sukkot itu seminggu, dari hari Rabu sampai Rabu lagi, maka kita hanya rayakan pas hari Minggunya saja. Ketika kita kebaktian jam 10, yaitu hari penuaian. Apa yang kita ingin tuai? Hidup kita tentunya, amin. Tapi gereja ini nanti akan meminta saudara berjanji, tahun ini akan menuai jiwa berapa banyak jiwa yang bakal kita tuai. Kita kumpulkan semua, setiap keluarga, itulah yang menjadi tema pikiran Kristus, supaya banyak orang diselamatkan. Amin. Amin. Nah, dalam kesempatan itu saya membaca sebuah buku tafsir dari Rabi Yahudi. Ya. Tafsir ini saya sendiri tidak sependapat, tapi kesimpulannya boleh-boleh saja. Ya. Tolong dengar, perhatikan. Ini bukan dari saya. Menurut Rabi, tolong dengar. Ini harus cerdas, kalau tidak bisa sesat. Waktu Tuhan menuntut Abraham mengorbankan anaknya Ishak, ya, itu karena memang Abraham sendiri ingin anaknya mati. Nah, ini agak aneh. Tidak apa-apa, kita ikutin aja dulu. Kita ikutin. Anaknya mati. Kenapa? Karena menurut Rabi ini, Ishak itu lahir idiot. Jadi Abraham pikir, buat apa punya anak? Lebih baik mati. Tapi dia tidak mau. Kebetulan Tuhan katakan korbankan sekalian.
saya juga tidak sependapat, tapi nggak apa-apa, ikutin dulu. Saya itu selalu sabar kalau membaca secara akademis ada yang perbedaan-perbedaan meskipun bertentangan dengan hati saya selalu sabar. Ya, saya lebih sabar membaca, menerima pikiran orang berbeda daripada sabar keseharian. Jadi ketika dia katakan korbankan Ishak, dia korbankan. Kebetulan Tuhan kasih kok begini. Kenapa? Karena menurut pikiran Yahudi ini tidak mungkin kalau tidak idiot dikorbankan. Tidak mungkin Tuhan menuntut sesuatu yang manusia tidak mampu. Itu menurut dia. Oke, kita lanjutkan. Pada waktu Abraham mau memotong katanya, Tuhan bilang, jangan. Pada saat kata jangan, itulah proklamasi Allah. Artinya, kamu harus mau menerima apa adanya tentang anakmu. Pada saat Abraham menerima, terjadi pemulihan. Tuhan menyembuhkan keidiotan Ishak. Katanya gini, artinya, nah ini dari ini makanya ini tadi terlalu banyak studi, tidak ada Roh Kudusnya itu. Studi terlalu banyak, tidak ada Roh Kudus. Jadi lain. Tapi kesimpulannya saya bisa terima. Artinya apa? Saat kita menerima kekurangan orang lain, saat itulah terjadi pemulihan yang Tuhan berikan. Saat kita menerima kekurangan anak kita, justru Tuhan pulihkan anak kita. Saat kita menerima kekurangan suami atau istri, saat itulah hubungan mereka dipulihkan. Itu maksud Rabbi Kushner namanya. Rabbi Kushner ini. Ah sudah, kalau begitu saya ambil kesimpulan aja, Kushner. Saya ambil kesimpulan, tapi soal anaknya idiot kayaknya nggak cocok itu sebenarnya. Dia kebablasan studinya gitu. Ya, karena ada ayat-ayat yang lain. Jadi ini penting. Jadi, mengapa kita bisa bantah? Bukan karena soal apa yang sudah lama-lama dipercayai, bukan. Karena memang dalil ayatnya tidak cocok. Jadi studi itu juga bisa menangkal kepercayaan kita dari macam-macam kepercayaan orang lain. Dan iman menjagai hati kita. Amin. Karena pekerjaan Roh Kudus. Oh, kalau gitu saya ambil ininya saja. Oh iya, tidak cocok ayat itu. Ada ayat yang lain. Itulah, dan itu memang orang Yahudi itu kalau menafsirkan lebih liar dari orang-orang yang biasa, saudara. Lebih liar lagi. Sebab itu Sigmund Freud pun itu adalah orang Yahudi. Saudara, saya baru dari di situ dia katakan lagi begini. Sigmund Freud itu kenapa dia sampai marah dengan agama? Karena waktu kecil jalan sama bapaknya itu digaplokin orang sambil mengatain, orang Yahudi jalan di got di Palen sana. Gitu. Sigmund marah sekali atas kelemahan bapaknya. Makanya dia lampiaskan marahnya kepada setiap orang beragama. Maka dia katakan orang yang beragama itu adalah khayalan. Gitu. Karena dia begini, orang yang percaya sesuatu yang tidak ada, yang tidak kelihatan, itu sakit jiwa. Hadis sekali Sigmund Freud. Dia menganggap kita ini sedang sakit jiwa. Tapi akhir hidupnya, manusia itu akhir hidupnya karena proses pengalaman hidup, ternyata teori dia tidak sepenuhnya. Akhir hidupnya ketika Sigmund Freud ditanya, coba buat satu kalimat dari teori tentang psikoanalisme itu, apa jawabnya? Pada akhirnya manusia harus mengambil keputusan menurut kata hatinya. Jadi dia tahu ada kekuatan kata hati. Rupanya seperti itu, saudara. Jadi dari sini kita perlu menangkal dengan apa? Iluminasi, percaya Roh Kudus menerangi kita, amin. Dan dengan yang kedua yang mampu bagi kita lakukan apa? Studi.
Kita mau studi yang benar, amin. Tidak usah masuk sekolah teologi. Ya. Artinya, mari kita membaca khotbah itu dengan studi. Kita lihat disiplinnya, kita lihat segala sesuatunya. Amin.